Benar-benar apa yang sebenarnya terjadi itu lebih parah daripada yang media tulis. Sebelumnya tuh aku udah kasih dia kesempatan untuk yang beberapa kali. Bentar dulu, mau nangis kan gue jadinya gitu kayak gini. Bentar dulu. Nggak mau. Bentar dulu. Aduh, bete deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman @live, bersama aku Devi Waspita. Semoga kalian semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang sedih, galau, terluka atau apapun, Allah bantu untuk sembuhkan lukanya agar lebih mudah untuk bahagia dan mengambil pelajaran dari luka yang dirasakan. Amin. Seperti di video kali ini teman-teman, kita akan juga menyinggung bagaimana atau apa yang terjadi jika luka yang kita punya, entah tentang masa lalu yang kita miliki, dari orang tua, teman, atau mantan pasangan, dan sebagainya, itu kita bawa dalam sebuah hubungan jika luka itu belum disembuhkan. Kita akan belajar dari kisah yang dialami oleh Wendy Walters dan juga Reza Arab yang beberapa waktu lalu trending, dan kemarin Wendy Walters baru mengemukakan atau baru menyampaikan apa yang sebenarnya dialami di salah satu podcast, di podcastnya Luna Maya. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ? Tonton videonya sampai akhir, yuk kita bahas bersama aku Devi Waspita. Oke teman-teman, jadi mungkin ada yang belum tahu ya siapa Reza Arab dan juga siapa Wendy Walters. Jadi aku akan bahas sedikit profil tentang mereka. Reza Arab adalah seorang musisi sekaligus pengusaha, sekaligus YouTuber, sekaligus gamers yang teman-teman kalau tahu lagu Lati, Weird Genius, itu yang berperan di salah satunya adalah Reza Arab. Dia kelahiran tanggal 15 Oktober tahun 1987. Lalu siapa Wendy Walters? Jadi Wendy Walters adalah seorang perempuan cantik kelahiran tanggal 27 Mei tahun 1996. Nah, sebelum bersama dengan Reza Arab, Wendy bekerja sebagai marketing di bank di Indonesia tentunya. Namun di tahun 2017, Reza meminta Wendy untuk berhenti sebagai pekerja kantoran, teman-teman. Wendy dan Reza pacaran sejak tahun 2017 hingga kemudian mereka memutuskan untuk menikah di tahun 2021. Lebih tepatnya resepsinya itu diadakan pada bulan Februari tahun 2021 di Bali, teman-teman. Dan kalau melihat pernikahan mereka itu cukup mewah dan juga bagus banget ya. Disebutkan Wendy ketika menikah pun sampai ganti gaun sebanyak 3 kali waktu itu. Hingga September tahun 2022, Reza Arab diisukan selingkuh dan ini rame banget di Twitter, trending teman-teman selama 2 hari ya kalau nggak salah. Dan ini menimbulkan reaksi beragam dari beberapa orang, terutama reaksi emosional. Perempuan terutama ya, yang semakin trust issue, gimana lagi aku menemukan laki-laki yang setia, apakah kamu termasuk salah satunya? Dan yang cowok-cowok itu jadi pada takut, aduh kalau cewek-cewek ini pada trust issue, lalu cowok baik seperti aku ini akan jomblo terus dong kalau cewek-cewek jadi pada takut nikah. Ada yang reaksinya seperti itu. Nah, kamu termasuk yang mana tuh? Hingga kemudian mulai dari situ belum ada konfirmasi apapun dari kedua belah pihak antara Wendy atau Reza Arab, hingga kemudian pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 kemarin aja Wendy mau buka suara di podcast Luna Maya, teman-teman. Nah, dari situlah kita ambil pelajarannya yang akan aku sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, selama 4 tahun pacaran, Wendy ternyata nggak tahu kalau ternyata pasangannya seperti itu, separah itu. Sebelumnya Wendy bilang sempat merasakan beberapa kecurigaan, namun karena lingkungan dari Reza Arab ini membantu untuk menutupi itu, hingga akhirnya dia nggak notice kalau ternyata ada sesuatu yang lebih parah daripada apa yang dia bayangkan. Kenapa bisa nggak ketahuan sama aku ya, karena emang rapi dan orang-orang sekitar dia dan terdekat dia tuh ngebantu semua. Jadi buat teman-teman, kalau ada orang mau menikah kemudian tanya orang terdekatmu tentang gimana sih wataknya dia atau gimana sih karakternya dia, itu dijawab sejujur-jujurnya. Karena bisa jadi dengan kamu menjawab jujur ini adalah cara untuk menyelamatkan dia kalau ternyata calon pasangannya ini buruk, sehingga dia lebih bisa menentukan keputusannya di depan gitu teman-teman. Jangan sampai terlanjur sudah menikah baru tahu wataknya seperti apa. Memang luka itu bisa disembuhkan, tapi masing-masing orang itu punya waktunya masing-masing untuk menyembuhkan itu. Dan ada yang singkat, ada yang lama. Lalu bagaimana kalau misalkan luka itu lama buat disembuhkan? Ini perihal kesehatan mental yang penting sekali, apalagi kalau orang yang dipilih itu ternyata buruk secara main kasar, fisik dan sebagainya. Dia nggak tahu. Kita berusaha untuk nutupin itu. Dia menikah, kemudian terjadi ada KDRT, pasangannya dipukulin. Kayaknya kalau kayak gini, kita ikut bertanggung jawab teman-teman.
Kita membiarkan hal buruk itu terjadi sampai dia nikah dan akhirnya dia dipukulin. Bukan cuma luka fisik aja yang ditinggalkan. Kalau luka fisik ya sakit ya secara fisik, namun bekasnya ada kemungkinan untuk hilang. Tapi bagaimana kalau luka batin? Seperti yang Wendy alami, dia bilang dia trauma, dia bilang rasa sakitnya ini bisa disebut sampai bikin dia itu nggak percaya sama perempuan ataupun sama laki-laki yang ada di sekitarnya, karena selama ini kan dia dibohongin ibaratnya. Orang-orang di sekitarnya itu pada tahu, tapi cuman dia yang nggak tahu. Itu kan kasihan sekali. Jadi buat temen-temen yang ada misalkan orang yang menurut kamu dia gimana nih, kalau ditanya seperti itu, dia mau menikah sama orang ini, jawab sejujur-jujurnya. Karena seperti yang aku bilang tadi, mungkin ini adalah cara ya kamu bisa menyelamatkan dia kalau ternyata orang tersebut buruk. Tapi kalau orangnya baik ya nggak apa-apa, ungkapkan sejujurnya mungkin. Pasangan Wendy, entah sadar atau tidak sadar, dia manipulatif. Kemungkinan ini bisa dilihat ketika Wendy bercerita, pas dia curiga, kemudian dia mengkonfirmasi itu kepada pasangannya malah membalikkan itu ke Wendy dan bilang, oke, kalau misalkan kamu malah curiga kayak gitu, aku malah ngelakuin. Enggak, fine sih, kayak aku sempat beberapa kali mencurigai, tapi selalu kayak, ya lu makin curiga, yang ada makin gue lakuin nih gitu. Di saat ngomong kayak gitu kan aku jadi ngerasanya, oh jahat nih otak gue sampai bisa mikir yang enggak gitu. Sehingga efek perasaan yang timbul di Wendy adalah dia merasa bersalah, dia merasa pikirannya ini toksik banget ya, kok aku curiga banget sama pasangan aku kayaknya dia yang salah. Perasaan seperti ini timbul dari manipulatif yang dilakukan oleh pasangannya. Jadi dia merasa dirinya yang jahat, dia merasa dirinya yang bermasalah, bahkan ada di beberapa kasus yang lain, itu malah dia dibuat bertanya-tanya, apa jangan-jangan aku yang gila ya di sini? Dan salah satu ciri pasangan yang manipulatif adalah ketika bersamanya bukan perasaan bahagia yang kamu rasakan, tapi kamu capek secara emosional dan kamu seringkali merasa bersalah, kamu seringkali merasa tidak berguna, kamu seringkali merasa diri kamu yang bermasalah. Perasaan-perasaan semacam ini jika kamu rasakan, itu tandanya pasangan kamu manipulatif. Seperti yang disampaikan oleh Wendy Walters, dia bilang ketika beberapa waktu dia ada waktu buat sendiri-sendiri, ketika dia pengen ngetes apakah masih ada rasa kangen atau sebagainya, ketika tanpa pasangannya itu malah bikin dia merasa damai dan tidak ada anxiety atau kecemasan yang dirasakan. Tapi ketika dia serumah sama pasangannya meskipun berbeda ruangan, dia bilang itu bikin dia capek secara emosional. Nah, ini bisa jadi tanda kalau pasangan kamu manipulatif. Kemudian poin selanjutnya, Wendy bilang dia merasa trust issue entah sama perempuan ataupun sama laki-laki akibat masalah rumah tangga yang dia alami. Nah, respon seperti ini itu dialami oleh beberapa karena rasa sakit luar biasa yang dirasakan sehingga dia membuat tembok ibaratnya teman-teman. Dia bikin jarak dengan seseorang atau beberapa orang. Agar aku tidak tersakiti lagi, lebih baik aku tidak percaya sama siapapun, lebih baik aku jaga jarak sama siapapun dulu. Ini disebut dengan avoidance, di mana rasa sakit yang dirasakan itu dia nggak pengen itu terjadi lagi padanya, dia lebih memilih untuk menghindar seperti itu. Dan luka yang ditimbulkan sampai menimbulkan efek seperti ini, itu perlu disembuhkan teman-teman, karena kamu berhak untuk merasakan kedamaian, kamu berhak untuk merasakan bahagia, dan merasakan ketenangan. Karena aku paham sekali, perasaan-perasaan curiga sama orang, perasaan-perasaan takut percaya sama orang, perasaan takut deket sama orang, itu nggak nyaman sama sekali, bikin capek. Ya, jadi buat kamu yang rasain itu, bisa ke profesional, ke psikolog untuk konsultasi apa yang kamu rasakan, agar kamu bisa menyembuhkan luka akibat hubungan kamu sebelumnya, akibat seseorang yang pernah mengkhianati kamu, agar diluruskan pola pikir, agar diluruskan cara pandangnya bahwa nggak semua orang itu seperti itu. Ada orang baik yang sayang sama kamu, ada orang baik yang bisa kamu percaya. Belum menemukan, bukan berarti tidak ada, seperti itu. Dari ini kita juga belajar bahwa kita perlu menyembuhkan luka masing-masing. Kita perlu mengatasi luka kita dan tidak boleh berharap kepada pasangan kita untuk menyembuhkan luka itu. Anggapan dalam pernikahan itu akan menyembuhkan, anggapan bahwa pernikahan ini adalah sebuah obat untuk menyembuhkan luka masing-masing. Ini salah banget teman-teman. Karena ketika masing-masing itu belum sembuh, kemudian menikah dan berharap pernikahan ini menjadi sarana penyembuhan, yang terjadi adalah malah saling menyakiti satu sama lain. Karena ini bukan tentang apa yang ada di luar, tapi tentang apa yang di dalam sini. Jadi ketika di dalam sini masih bermasalah, kemanapun kita pergi, kita akan merasa nggak enak, nggak nyaman, seperti itu. Tapi kalau dari dalam sini udah sembuh, kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita, itu akan enak bawaannya. Dan seperti yang Wendy ceritakan juga, mereka seringkali cekcok karena merasa
tidak terpenuhinya kebutuhan masing-masing secara psikis, teman-teman. Salah satu sebabnya juga karena love language mereka berbeda, yaitu Reza Arab katanya word of affirmation, sementara Wendy adalah acts of service dan juga quality time yang tidak terpenuhi antara satu sama lain. Ini bikin hubungan itu jadi nggak bagus. Komunikasinya jadi tidak bagus juga, akhirnya timbul permasalahan yang lebih besar daripada itu. Jadi kesimpulan yang bisa aku sampaikan, yang pertama adalah sembuhkan lukamu. Sembuhkan luka akibat trauma yang pernah kamu alami dari masa lalu. Misalkan dalam hal ini latar belakang Wendy dan juga Reza Arab adalah sama, di mana keduanya sama-sama broken home, dan ini perlu disembuhkan lukanya agar ketika menjalin hubungan dalam sebuah pernikahan itu saling membahagiakan, bukan saling melukai satu sama lain. Kemudian yang kedua, jangan pernah kamu menganggap pasangan kamu sebagai obat dari luka yang kamu rasakan akibat trauma yang kamu alami di masa lalu. Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang tahu, luka itu kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang menyembuhkan dengan usaha yang kita lakukan. Pasangan kita tidak bertanggung jawab terhadap itu, karena kalau kita berharap seperti itu, secara tidak sadar kita jadi menuntut pasangan kita untuk menjadi sumber kebahagiaan kita. Kalau dia tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan marah-marah, kita akan kecewa dan menuntut dia, dan ini bisa merusak hubungan tersebut. Dan satu poin lagi, Wendy bilang di situ ketika menikah, dia bilang, pokoknya aku nggak ingin ada perceraian dalam pernikahan kita. Nah ini seperti halnya ya teman-teman, ketika anak punya trauma dari orang tuanya toksik misalnya, aku nggak mau jadi orang tua seperti orang tua aku nggak akan punya kisah rumah tangga seperti orang tua aku tidak akan berlaku kasar seperti orang tua aku. Tapi kebanyakan yang terjadi ketika bilang seperti ini, dia malah menjadi sama seperti orang tuanya tanpa sadar. Karena ketika seseorang bilang seperti ini, secara bawah sadar dia masih terluka. Jadi lebih baik kalimatnya dirubah, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, memang rumah tangga orang tua aku broken, tapi aku berhak punya rumah tangga yang bahagia bersama dengan suami aku, dengan pasangan aku. Kedepannya yuk kita ciptakan rumah tangga yang harmonis, kita ciptakan suasana rumah yang hangat dan saling mencintai, saling mengerti satu sama lain. Gitu. Kita bisa bilang seperti itu daripada kalimat negatif yang diucapkan tadi. Kemudian selanjutnya, lakukanlah pengecekan terhadap pasangan kita dengan hati yang terbuka, menerima data-data yang masuk ke kita secara objektif. Karena kalau kita menilainya secara subjektif, itu didominasi sama perasaan, jadi akhirnya nanti nggak valid gitu. Kita menilainya pakai rasa, jadi mungkin kamu butuh penilaian atau pertimbangan orang terdekat yang bisa kamu percaya juga, bukan cuma dari kamu aja. Karena biasanya yang terjadi ya karena kita terlanjur cinta, terlanjur nyaman sama pasangan kita ngecek, kemudian timbul petunjuk-petunjuk yang sebenarnya itu jangan dilanjutkan, ini buruk buat kamu, tapi karena kita udah terlalu nyaman tadi itu, enggak, pasti dia berubah kok nanti. Enggak, ini mungkin cuman apa aja gitu. Jadi kita denial, kita menyangkal fakta-fakta itu. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pengecekan yang kita lakukan dan keputusan yang kita ambil, karena Allah tahu segalanya. Dan buat kamu yang non-muslim, mungkin prosesnya berbeda, tinggal disesuaikan aja. Dan yang terakhir, buat Wendy, terima kasih sudah mau bercerita tentang hal yang sedang kamu lalui. Pasti ini berat, pasti ini tidak mudah, tapi kamu pasti bisa melaluinya. Memang kadang-kala kehidupan mengizinkan kita untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dan bikin kita merasa, aduh kok berat banget ya, aduh gimana ya, bisa nggak ya aku survive untuk melalui ini. Ada rasa seperti itu. Namun bisa jadi ini menjadi perjalanan dimulai dengan kamu fokus mencintai diri kamu fokus untuk menerima diri kamu dan menyadari bahwa diri kamu berharga, ditambah kamu menyembuhkan luka yang mungkin masih ada dari luka trauma masa lalu atau rasa sakit yang timbul akibat yang terjadi saat ini, hingga ke depannya mulai saat ini akan menjadi perjalanan penerimaan diri, perjalanan mencintai diri sendiri, sehingga ke depannya langkah kamu menjadi lebih ringan dan kamu lebih bahagia. Karena ingat, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.